asabahu. Saya minta sama-sama. Ahabba liqa Allahi lamma ahabbahu. Sayyidun syahidun qad qadha fihi wa'ani bihi Syekh al-ulum ibn Ahmadin ila bil-faqih abdal ghidha'a wa tibbahu. Saya minta dengan suara keras. Ahabba liqa Allahi lamma ahabbahu. Sa'idun syahidun qad qadha fihi nah la illam yaqumu kulluhum bihtiramihi sayalqawna jahlan min jahulin wa khatbahu. Lebih keras lagi. Ahabba liqa Allahi lamma ahabbahu. فحقق فيه ربه ما أراده أبوه وأعلى منه كان نصابه. أحب لقاء الله لما أحبه. سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه. Al-Ustadz Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Sayyidi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, pernah beliau bermimpi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke barat, ke timur, ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Tapi sempat mengatakan kepada Sayyidi Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kebesaranku, makamku aku wariskan kepada engkau ya Abdul Qadir bin Ahmad. Dan satu hal, kalau kita baca tentang Al-Imam Al-Habib Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu adalah manusia yang di waktu jaganya dan di waktu tidurnya selalu bersama Nabi SAW. Saya minta kalau disebut nama Nabi, karena kita nanti butuh sama Nabi ya. Kita ini kan pasti butuh sama Nabi ya. Iya ya. Tolong dijawab salawatnya yang agak keras sedikit ya. Kita ini butuh Nabi, butuh sama Nabi ya. Kenapa begitu? Karena di beberapa saat, di saat beliau sholat, Al-Imam Sayyidi Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu tidak meneruskan tahiyatnya sebelum mendapat jawaban wa'alaikassalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Beberapa kali beliau mendapat jawaban waalaikumsalam, dan jawaban itu daripada lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu makalah beliau yang akan saya sampaikan di sini. Ini pun karena saya diperintahkan oleh putra guru saya, yaitu Al-Habibul Alim. Saya mengatakan alim karena putra guru saya. Imam Ghazali mengatakan Ibnu Syekh. Putranya guru ya guru. Walaupun beliau adik saya ya guru saya. Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman itu adik saya. Bahkan nomor 4, nomor 5 beliau itu. Tapi guru saya. Begitulah ajaran yang saya terima dari Yang Mulia Al-Imam Al-Qutub Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Fiqi radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Sayyidi Al-Habar Al-Habib Abdul Ghadir Al-Fiqi mengatakan, kunna nakhafu ala awladina fasad as-sirah, walakin al-an nakhafu alaihim al-kufr. Kalau dahulu kala kami para orang tua ini mengkhawatirkan anak-anak kami jalan adabnya, jalan akhlaknya sedikit melenceng daripada salaf. Dikhawatirkan jalan adabnya saja yang melenceng. Tetapi sekarang, itu mungkin tahun 50, Imam Al-Habar mengatakan, yang kami khawatirkan adalah kekafiran mereka. Ini hadiah dari saya buat semuanya. Maqalatul Imam Sayyidi Al-Habar Habib Abdul Ghadir Al-Fiqi radhiyallahu ta'ala. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Silahkan Anda nazar sendiri. Kalau dahulu kami hanya mengkhawatirkan anak-anak kami melenceng sedikit. Mungkin salaf itu memakai kopiah putih, dia suka pakai kopiah hitam. Mungkin salaf itu selalu megang tasbih, tapi dia sedikit megang tasbihnya hanya ba'dal maghrib. Tetapi Al-Imam Sayyidi Al-Habr mengatakan sekarang, mungkin itu tahun 1950 yang lalu, yang kami khawatirkan anak-anak kami masuk kafir. Kira-kira cukup itu saja. Silahkan Anda masak sendiri makalah beliau ini. Karena porsi saya di sini membaca qasidah, mari kita lanjutkan kembali. Ahabbalika, mudah-mudahan barokah Al-Imam Al-Habar dan barokah Al-Imam Al-Habib Abdullah datang kepada kita pada hari ini. Yang mungkin asalnya kurang lezat ibadah, diberi lezat ibadah oleh Allah. Yang mungkin kurang senang kepada ilmu salaf, mudah-mudahan diberi kesenangan, kecintaan kepada ilmu salaf. Wa dzalika Abdullah madharu sirrihi wa warithuhu fi kulli ilmin asabahu. Kepada murid-murid saya minta yang keras. Ahabba liqa, lebih keras lagi. Allahi lamma ahab sa'idun syahidun Wadzalika Abdullah madharu sirrihi. Itulah Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Fiqi yang dikatakan oleh Kiai Zaini Paiton, bait yang terakhir ini. Al-Allamah Kiai Zaini Paiton, bahkan yang mulia ayah saya mengakui bahwa beliau adalah syairnya Indonesia. Wadzalika Abdullah, itulah Abdullah madharu sirrihi. Yang sudah nampak, kalau kau mau lihat siapa itu Sayyidi Al-Habar Al-Habib Abdul Ghadir, lihatlah pada putranya As-Sayyid Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Fiqi. Kebesaran Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah adalah berkat didikan dan tempaan Sayyidi Al-Imam Al-Habib Abdul Ghadir. Bagi saya kedua-duanya tidak bisa dibeda-bedakan. Buat saya pribadi sebagai murid, tidak bisa membeda-bedakan antara keduanya.
Keduanya sama. Kalau kau mau lihat siapa itu Al-Habr, lihatlah Al-Habib Abdullah. Kalau kau mau lihat siapa Al-Habib Abdullah, lihatlah siapa yang menempa Al-Habib Abdullah, yaitu As-Sayyidi Al-Habib Abdul Ghani Bil-Fiqih radhiyallahu taala. Ini katakan Zaini Paiton. Kira-kira apa masih mau diteruskan apa cukup ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak bisa menceritakan Al-Imam Al-Walid, terlalu panjang. Karena jangankan memikirkan kebesaran Nabi, memikirkan kebesaran ayah saya di dalam tunduknya kepada Allah. Bukan masalah membesar-besarkan seperti apa, tidak. Karena saya teringat kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang alim itu bukan masalah jubahnya, bukan masalah dia itu banyak hafalannya. Imam Syafi'i juga berkata begitu. Alim itu bukan banyak hifz, bukan. Walakin manafa', tetapi ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i, imam kita mengatakan seperti itu. Bukan banyak hifz, bukan. Bukan surbannya yang besar, gamisnya yang necis. Enggak, bukan itu. Sayyiduna Abdullah bin Umar mengatakan, wal alim. Alim, orang alim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adalah orang yang takut sekali kepada Allah. Itu kepada murid-murid pondok, saya minta tolong camkan kata-kata itu ya. Bukan cari ilmu untuk cari fulus, bukan Pak. Bukan cari ilmu untuk banyak pengikut, bukan. Inti banyak pengikut malah banyak tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala loh Pak. Jangan salah. Bukan itu, bukan. Tetapi orang alim, fikihnya mengerti, hadisnya mengerti, tafsirnya mengerti. Itu dia tambah dekat, tambah tunduk kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Itu orang alim. Karena ini yang mengatakan sahabat Nabi, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, kata Nabi. Siapapun kamu ambil dari para sahabatku, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan Sayyidina yang lainnya, ihtadaitum, pasti kamu dapat hidayah daripada Allah. Itu lisannya Nabi yang mengatakan loh. Tolong camkan kata-kata itu, wahai murid-murid hadis. Camkan, al-alim man khafallah. Orang alim adalah orang yang takut pada Allah. Bukan untuk dibangga-banggakan, bukan. Mudah-mudahan kita dengan barokah Imamain. Saya tidak berbicara kepada para habaib, tidak. Mereka adalah guru-guru saya. Orang-orang yang patut saya hargai. Kepada para kiai bukan. Saya berbicara kepada santri-santri pesantren dan alumni. Tolong camkan kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar tadi ini. Orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Itu saja. Insya Allah dunia akan ngikut kepada semuanya. Insya Allah. Selanjutnya Al-Habib. Ini masih bisa terus. Saya tadi berencana hanya berbicara paling 5 menit ya. Terus. Wa'ammirhum fi khairi halin. Amin. Wa'ammirhum fi khairi halin. Wa'ammir al-Habib Muhammad, wa'ammir al-Habib Abdul Rahman, wa'ammir ahli bait Ustaz al-Imam, wa iyana jami'an. Khairi halin wasihatin wajannibhum min kulli syai'in arabahu mahabba liqa ahabba liqa Allah lamma
أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه بجاه ختام من رسل صلى مسلما عليه إلهي عم آلا وصحبه. Lebih keras lagi. Ahabba liqa Sa'idun Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah selalu berpesan, mudah-mudahan ini ada yang pernah dikasih ijazah langsung oleh beliau tapi lupa ya, terutama santri-santri alumni dan santri pesantren yang masih ada di pesantren, jangan lupa membaca Ya Latif 129 kali ba'da subuh ba'dal maghrib. Ini selalu mata kepala saya menyaksikan undangan di sana sini di pesantren, beliau selalu berpesan, jangan kau tinggalkan baca Ya Latif. Anggap saja ini ijazah bukan dari saya tapi dari beliau langsung radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.